Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 10 Juli 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas saham-saham yang mayoritasnya emas hitam ya, atau batu bara. Baik, lanjut saja, kita langsung ke saham pertama. Ada Indi. Indi ditutup di harga 2.330 dan perubahan harga 3,10%. Kalau kita lihat dari volume, ini dia masih kecil, masih di bawah volume 20-nya. Kalau kita lihat dari bandar lokal mulai masuk tapi tipis sekali. Oke, ini juga tekanan jualnya sudah mulai tipis, begitu juga dengan asingnya. Sekarang kita lihat secara bandar detektor, Indi netral terakhir perdagangan. Yang beli ada KK, HPRF, yang jualan BB, YPCC. Dia kemarin rata-rata di harga 2.341 dengan net value 9,6 miliar. Baik, kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi ini sempat jebol dari penan. Oke, dia jebol penan dan dia tertahan di uptrendnya. Oke, jadi ini merah ini adalah uptrendnya, di mana ya ini mendekati area dari MA 200 juga. Nah, ini Indi sudah sangat dekat dengan MA 200. Sekarang dia lagi mengarah ke atas. Kalau saya lihat kemungkinan dia bisa nguji ke 2.500 untuk Indi. Jadi dia mantul juga nih di support kuatnya di sekitar 2140-an. Ini juga support kuat. Nah, dia mantul breakout di 2300. Nah, ini bagus. Nah, tinggal dia bisa nggak naik lagi ke 2500. Nah, Indi ini kemarin pas juga di target penurunannya yang ini the last wave ya, wave terakhir. Dia turun keluar juga sampai persis di situ. Tapi kalau secara jauh ini tetap saya sampaikan, walaupun nggak tahu tercapai atau enggak ya, ini dia kalau dari penan dia bisa sampai jauh ke sini. Nah, dalam artian mungkin nggak waktu dekat, tapi mungkin nanti kalau saat dia sudah nggak kuat, retrace segala macam, dia jebol. Oke, jadi dia belum tentu nih ya, belum tentu dia berhasil masuk lagi ke penan. Dia membal ke bawah, dia jebol. Nah, itu baru akan menguji lagi. Gitu, karena ini kan batu bara modelnya silikal, jadi ya mungkin naik-naiknya mentok, paling mentok aja tuh ke 3.000 lagi dulu lah kalau dengan kondisi-kondisi sekarang. Ya, seperti itu. Untuk Indi, lanjut selanjutnya ada Doit. Doit ditutup di harga 358 dengan perubahan harga 4,68%. Kalau kita lihat dari volume juga masih tipis, masih di bawah dari MA20. Dari lokal sudah mulai masuk, walaupun kemarin jualan tipis. Asingnya juga udah mulai bagus, sudah mulai diakumulasi. Sekarang kita lihat dari bandar detektor, ya ternyata dia di big akumulasi kemarin. Yang beli ada AKCSZP, yang jualan GRITLG. Nah, ini AKCSZP ini asing, dan bandar ya bagus, dia udah beli gede nih 3,6 miliar sama 2,4 miliar, berarti kurang lebih sekitar 6 miliar dia beli. Dan dia kalau Doit ini kemarin average-nya di 356 dengan net value 7,8 miliar. Baik, kita langsung saja ke sahamnya. Secara teknikal, Doit ini masih kepentok MA 200. Dia kemarin udah mau sempat break, cuma gagal dan berhentinya pas di MA 200. Ya, kalau dia besok berhasil tembus mungkin nguji ke 380. Cuma kalau gagal dia bisa lari ke 312. Seperti itu. Nah, 312 ini merupakan area target penurunan dari double topnya dia. Nah, ini kemarin juga sudah tipis 321, 312 kurang 9 poin. Ya, saya harap harusnya sudah cukup. Harusnya sudah cukup. Tapi kita juga nggak tahu kalau misalnya nggak kuat. Tapi kalau dilihat ini sudah ada akumulasi yang cukup besar, ya harusnya memang mau diangkat lagi gitu. Oke, jadi Doit sementara ini kalau dia break out dia bisa ke 380, kalau breakdown mungkin nguji lagi ke 330-nya ini. Seperti
Itu untuk duit ya. Lanjut, selanjutnya ada ITMG. ITMG ditutup di harga 32.300 dengan perubahan harga positif 1,41%. Kalau kita lihat secara volume masih kecil, masih di bawah volume 20-nya. Kalau lokal nih juga keluar tipis setelah kemarin akumulasi cukup besar gitu ya, keluar tipis, jadi masih good. Asing juga sama, tapi ini hampir sama ya, masuk dan keluarnya ini hampir sama. Ini 28 miliar, ini 44 miliar, 37 ya, masih lebih banyak masuknya terakhir. Oke, sekarang kita lihat secara bandar detektor. Bandar detektor dia netral. Yang beli ada BK KKCP, yang jualan ZP AKYP KZ. Nah, ini BK beli sama jualnya si ZP gede 27 miliar sendiri mereka. Gitu. Jadi ya memang cukup rame kemarin. Tapi masih kecil volumenya kan. Gitu. Oke, secara teknikal ini ITMG berhasil nembus lagi resistennya di 32.000. Tapi bentukan candlenya kurang asik. Yang bagus sebenarnya adalah dia berhasil naik ke uptrend channelnya lagi, warna ungu ini. Oke, warna ungu ini adalah uptrend channelnya, dan ini saya bisa bilang valid. Kenapa? Ya, saat dia jebol dia naik break. Nah, ini dia retrace ke sini. Nah, itu bagus. Nah, ini sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ITMG ada gap. Warna biru pertama ini gap, ditutup pakai doji aja cukup. Oke, jadi ini gap bisa jadi target penurunan. Nah, sekarang di sini juga ada gap. Gap yang saya maksud di sini adalah gap dari tanggal 10 Mei sampai ke 11 dan 12 Mei. Ini kan karena dia nggak ada rambut ke bawah kan, belum sempat nutup kan. Nah, inilah gapnya. Nah, itu gapnya. Oke, memang tipis. Ini kita lihat high-nya 28.800, low-nya 28.900. Berarti kurang 100 ya. Kurang 100 ya, memang harus ditutup. Ya, kalau itu namanya gap ya gap gitu. Jadi ya kadang cuma nyentuh, klik, nutup lagi gitu. Oke, jadi ini sayang kemarin nggak langsung tutup, padahal enak kalau langsung tutup. Yakin naiknya tuh yakin. Tapi nggak apa-apa, ini sekarang lagi naik. Mungkin dia akan kembali ke area sideways-nya lagi, ke kotak merah ini. Ya, it's okay gitu. Nah, ini oke, udah ketutup. Ya, nih di gap atas ketutup cuma pakai rambut, itu yang nyebelin kan gitu ya. Harusnya kan pakai badan gitu kan biar enak. Cuma ini udah mau menyentuh sana lagi. Ya, masih berpotensi ngetes 34.000 lagi. Seperti itu untuk ITMG. Lanjut, selanjutnya ada UNTR. UNTR ditutup di harga 27.450 dengan perubahan harga 2,52%. Kalau kita lihat dari volume, membaik daripada sebelumnya, tetapi masih kecil. Dari bandar lokal mulai masuk tipis setelah dia jualan cukup besar. Asing juga gitu. Asing ini padahal beli terus. Oke, asing ini sekarang akumulasi bagus banget, walaupun memang dia sudah mulai jualan-jualan tipis. Nah, sekarang kita lihat dulu dari bandar detektor. UNTR kemarin di small akumulasi, yang beli ada AKYUBK, yang jualan BQCCPD. AK nih beli 11 miliar, BQ 10 miliar ya, jadi lebih menang AK tipis. Dan secara average kemarin perdagangan di harga 27.329 dengan net value 37,4 miliar. Baik, secara teknikal UNTR ini terlihat sekali dia ada pembatas atasnya yang merah ini. Oke, pembatas atas yang dimana ini batas bawahnya. Jadi uptrend line ini channel sebelumnya gitu ya. Yang batas atas kalau kita lanjutin bisa jadi supportnya saat dia turun, dan betul dia ketahan. Oke, jadi ini bisa ya Bapak Ibu. Jadi ini juga saya sering gunakan untuk batas penurunan dari harga saham. Jadi kalau saat dia naik, nah ini dia turun, oh pas membal di situ. Gitu. Oke, jadi ini terlihat memang dia bertahan sudah 1 2 3 4 5 hari di atas ini. Ya, mudah-mudahan bagus. Sekarang dia lagi di ujung tanduk, lagi mau ngetes lagi resisten di 27.650-annya,
atau 75-nya ya nggak masalah. Oke, yang penting dia lagi nguji, tapi di sini ada gap tipis dari hari kemarin ya. Di gap tipis banget gitu. Ya nggak masalah. Oke, jadi nanti mungkin akan ditutup rambut atau body saat dia nggak kuat, ya dia akan rounding lagi. Gitu. Ya, untuk UNTR, secara UNTR ini masih strong uptrend sekali, MA 60 dan 200-nya masih jauh, jadi masih strong uptrend. Kalau ditanya, emang mungkin nyentuh MA 200? Apa yang nggak mungkin di dunia saham? Kalau sudah secara analisa itu terlihat, ya apa yang nggak mungkin gitu. Oke, jadi ya mudah-mudahan aja dia nyentuh. Kalau udah seperti ini ya Bapak Ibu, yang pengalaman saya, biasanya tuh kalau udah dekat gini MA 200 tuh pasti diuji sebenarnya. Jadi diuji bakal kuat, membal, nah itu baru good gitu. Oke, jadi kayak Indi ya, kayak Indi gini kan, dia jauh. Nah, ini jauh segala macamnya. Pas dia nguji membal. Nah, akan ada saatnya sekali perlu diuji lagi. Gitu. Jadi untuk UNTR seperti itu ya. Nanti nggak tahu kapan, ya mudah-mudahan kuat untuk membalin lagi. Lanjut, selanjutnya ada BRMS. BRMS ditutup di harga 234 dan perubahan harga 4,46%. Kalau kita lihat dari secara volume, dia lebih baik daripada sebelumnya, tapi masih sangat tipis. Kalau dari lokal ini masuk tipis setelah 3 hari jualan, ya kan, jadi jualan masuk gitu, gak konsisten. Ini sama, asing juga masih jualan tipis-tipis banget. Secara bandarmologi, bandar detektor, dia di normal akumulasi, yang beli ada KK, BK, IN, MG, yang jualan AK, GR, RS, SQ. Ini ada bandar MG, harus hati-hati, takutnya dia ngambil untung dikit-dikit terus cuan. Dia di average 230, sekarang 234. Nah, nanti lihat dulu untuk BRMS ini apakah kuat melanjutkan breakoutnya di 244 ini. Nah, kemarin juga ada yang sempat nanya, Pak, ini penurunan kurang lebih sampai mana? Ya saya bilang sampai area sini, ya kan, 228, 230 sampai area sini. Kenapa? Karena di sini ada support dan ini ada EMA 60. Saya sampaikan seperti itu. Jadi kalau ada yang sudah cut loss, nggak nunggu di sini dan nggak average down, ya nggak apa-apa, itu pilihan Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Nah, ini pun harapannya memang benar-benar reversal ya, bukan cuma rebound sementara. Karena ya kalau dilihat ini dari yang beli pun jualannya belum segitu banyaknya gitu. Oke, nah ini kan belinya tinggi, dia belum jualan asingnya, jadi mungkin akan masih dikerek naik. Yang penting sabar, taati aturan trading plan Bapak Ibu masing-masing. Kalau memang Bapak Ibu udah risknya waktu cut loss, ya cut loss. Beli lagi di bawah ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak mau cut loss, ya harus siapkan dana untuk average down. Percuma kalau udah dikasih harga murah, Bapak Ibu hold, tapi nggak nambah muatan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa punya di pucuk di 278. Saat harga saham turun ya dari 230 ini naik ke 278, itu kan udah naik berapa persen? Oke, udah naik 16%. Nah, terus Bapak Ibu karena udah di area sini, Bapak Ibu berharap wah bisa lanjut nih, bisa udah mulai cuan lagi nih. Ternyata ya dia udah naik mentok 16% lagi, turun lagi. Nah, itu. Jadi fungsinya average down adalah biar saat dia mambal, yang tadi Bapak Ibu baru bisa BEP di 275-an, tadi 270, 280 itu, Bapak Ibu udah bisa BEP di 260-an. Harapannya kan seperti itu dengan average down. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi saat dia nyentuh 278, Bapak Ibu udah cuan. Plus-plus gitu kan. Oke. Seperti itu ya. Lanjut, selanjutnya ada Bumi. Bumi ditutup di harga 75 dengan perubahan harga 0,0%. Kalau dilihat dari volume menipis. Kemarin padahal udah sempat breakout EMA 20-nya dari lokal. Lokalnya cakep. Lokalnya cakep, udah mulai masuk. Asing juga sudah mulai masuk, cakep nih. Kalau kita lihat secara foreign flow ya dia udah kelihatan nih. Udah ada nukik-nukiknya naik lah gitu. Oke, selanjutnya untuk bandar detektor dia di small akumulasi, yang beli ada RF, ZP, SQ, yang jualan BK, IF, YU.
RF sama ZP beli cukup besar, yang jualan BK sama IF nih. BK-nya tapi juga sangar, tapi RF lebih sangar karena nelen BK good. Oke, jadi untuk sementara bumi ini masih berpotensi ke 75, masih sangat mungkin dia break dari 75 bisa ke target satunya di sini. Oke, nah nih garis putus-putus 80, ini target satunya, sorry, target 175, target 280, seperti itu ya. Jadi kalau nanti 80 jebol ke 90, 89 sampai 90 untuk bumi masih good karena ini akumulasinya bagus banget. Oke, seperti itu. Lanjut, selanjutnya ada BSSR. BSSR ditutup di harga 3.320 dengan perubahan harga 1,84%. Kalau dilihat dari volume, dia masih tipis karena masih di bawah volume 20-nya. Dari lokal ini berdarah-darah banget, bener-bener dibuang barangnya. Asing yang nampungin. Kalau kita lihat secara bandarmologi, dia di big distribusi, yang jualan ada YU, yang jualan ada LG, DHNI, yang beli ada YU, XCCC. Nah, ini dia kemarin average perdagangan di 3.340 dengan net value 3,7 miliar. Baik, secara teknikal, ini kemarin juga saya sampaikan, ini potensi double top. Double topnya besar ya, tinggi sekali. Apakah mungkin? Ya kita lihat dulu, karena ini naiknya di merah ini. Nah, kemarin kenapa saya juga sampaikan ada double top, karena saya lihat di sini dia channel uptrendnya ini ditembus gitu. Ketebalan mungkin ya 3 aja. Nah, ini ketembus dia. Ketembus, kalau dia jebol dari 2950 ya potensinya bisa ke 896 atau 900 gitu. Agak jauh, memang agak jauh ya, mudah-mudahan enggak lah. Sekarang gini aja, kalau kita pakainya penan ini, nah kalau dia jebol targetnya mungkin ke sini dulu, dari sini ke sini. Nah, pas kan ke supportnya ke 2700 gitu, jadi ke area sini lagi. Ini ada gap nih ya Bapak Ibu, jadi ini karena ada gap, ini kita hapus saja ya, saya izin hapus. Nah, ini tapi double top, nanti saya kasih tanda gimana ya, ini aja. Nah, gini ya, double top. Oke, ini tadi targetnya dari sini ya, dari target sini terus ke supportnya ya nih pas di 2700, di mana ini naiknya gitu. Nah, ini ada gap bawah. Oke, merah ini gak tahu ketutup apa enggak, tapi kalau seperti yang saya bilang, ini banyak sinyal untuk penurunan. Jadi kenaikan ini terbatas, ini pun dia udah naik nggak kuat kan BSSR gitu. Jadi potensi masih nutup ke bawah gitu. Nah, untuk area sini targetnya saya kasih warna merah, ini warna biru seperti biasa ya, gini. Oke, ini gap juga di atas tapi jauh, nanti aja kita bahasnya gitu. Oke, kita fokus ke penurunannya dulu. Seperti itu untuk BSSR. Lanjut, selanjutnya ada PTBA. PTBA ditutup di harga 3.930 dengan perubahan harga 2,08%. Kalau kita lihat dari volume, ini menipis, masih tipis di bawah volume 20-nya. Kalau kita lihat dari lokal, ini keluar tipis juga, walaupun sebelumnya dia sudah sempat akumulasi. Oke, jadi keluarnya ini masih wajar lah. Begitu pula dengan asingnya, asing 4 hari akumulasi, ini 2 hari keluar tipis. Tapi yang kemarin belum keluar, kita lihat dulu secara bandar detektor dia netral. Jadi jual belinya hampir sama, yang beli ada PD, CSAK, yang jualan ZP, YPNI. ZP jualan 31 miliar, PD nampung 21 miliar.
Nah, tapi di sini yang sadis CS-nya. CS beli 21 miliar juga, YP ditelan. Jadi ngambil sisanya ZP, mungkin seperti itu. Kalau dilihat kan harga rata-ratanya mirip. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA ini dia ini ada ini saya tebelin dikit. Nah, ini juga saya tebelin dikit. PTBA bertahan di atas MA 60-nya. Oke, di sini ada resisten 4000, dia ketahan kemarin di 4000 dan dia menciptakan gap. Kenaikan kemarin ini ada gapnya. Oke, nah gap-gap seperti ini yang sering ditutup. Nah, ini juga ada gap nih. Nah, apa gapnya sih Pak? Ini gap. Ini saya geser dulu. Saya fuse lebih besar. Oke. Jadi yang saya sampaikan ini dia tutupan di sini. Jangan tutupan di sini, otomatis buka itu dia buka harusnya itu dari sini juga. Nah, hijaunya seperti ini harusnya. Nah, gini. Oke. Nah, kalau dia bukanya di bawah naik, nah ini enggak gap. Tapi dia karena bukanya langsung seperti ini kan ada gap. Openingnya nggak ngikutin, nggak nyambung sama yang kemarin. Kalau opening nggak nyambung nggak apa-apa, tapi asal ada rambut, nah itu ditutup bisa. Oke. Nah, jadi ini juga ini kan gap ketutup, ya kan? Nah, ini sekarang ada gap di bawah lagi, hampir mirip sama ini, cuma ini jaraknya nggak terlalu jauh. Nah, potensi ditutup gitu. Jadi ini ada dua gap. Akankah nutup gap 1, gap 2? Nanti kita lihat ya. Jadi ini saya juga sudah sampaikan, tinggal kita maintain aja. Nah, gap 1, ini ada gap 2. Gitu. Oke, seperti ini. Sayangnya ini gap down. Nah, ini kemarin gap kan masih. Nih, ini ada gap, jauh dia drop, ya ditutup. Gitu. Nah, apakah ini coba kita lihat lagi atasnya, ada nggak gap-gap atasnya? Kalau atas gap, wah ini kan gap dividen. Mungkin nggak ditutup, mudah-mudahan mungkin. Biar semua orang happy gitu. Oke, nutup gap, tapi ya langkah baiknya kalau nutup gap, dua gap ini dulu baru naik gitu kan enak ya. Dalam artian ya udah ini ditutup naiknya enteng. Tapi kalau kita naik langsung, ini ada gap di bawah, wah, bawah belum ketutup lagi gapnya. Begitu ada tanda-tanda candle pembalikan arah, kita udah panik gitu. Nah, ini saya ambil contoh juga nih Bapak Ibu. Ini gap. Nah, ini gap. Ini gapnya tutupan di bawah sini sampai sini rambutnya. Nah, harusnya kan kalau dia nggak ada rambut, gapnya di sini. Cuma karena ada rambut ya sampai sini. Ditutup pakai rambut, nggak masalah gitu. Oke, jadi ini yang saya maksud seperti itu. Nah, kan makanya ini belum selesai nih. Kemarin kan benerannya coba misal ya, kalau kita ngomong secara teknikal, dia nutup gap, habis itu dia naik ini ya mungkin turunnya nggak sedalam ini, terus bisa membal lagi seperti itu ya untuk PTBA. Lanjut, selanjutnya ada Adro ditutup di harga 2830 dengan perubahan harga 2,17%. Kalau kita lihat dari volume, dia meningkat dari lokal, ini mulai masuk setelah 4 hari dia konsisten keluar. Secara asing ini masuk tipis kemarin, perdagangan 1 hari sebelum terakhir ya, ininya keluar terus nih lokal asingnya. Kalau kita lihat sekarang asing sudah mulai peak akumulasi. Yang beli ada ZP, AKCS, BK, yang jualan CC, YU, IF, BB. Nah, ini ZP belinya nggak karu-karuan, mantep banget. AK juga bagus lah pokoknya nih kemarin akumulasinya good, dengan candle nggak naik gitu, berarti memang dia nggak mau ngarain gitu, tapi dia duitnya dimasukin semua gitu. Nah, sekarang untuk
Adro ini kan dia breakdown dari Penan. Oke, breakdown dari Penan. Di sini saya lihat ada sedikit resisten tipis. Oke, sedikit resisten tipis di area sini, pucuk, dia jebol ya kan. Ini coba kita jadikan target penurunan dulu. Apakah tercapai? Nah, ini juga belum. Jadi mungkin untuk Adro agak waspada sedikit. Oke, karena ini kan, ini ada gap, saya baru lihat. Nah, oke, mungkin Bapak Ibu bosen ya lihat ini yang dibahas gap mulu, orang harus harus nutup gap. Mungkin bosen Bapak Ibu denger ya. Ya cuma ini saya sampaikan gitu, ini ada sinyal, ini ada gap. Oke, jadi masalah nutup gap atau enggak, ini juga target penurunan pendeknya. Nih target penurunan pendeknya, dia jebol mengarah ke arah gap gitu. Ini karena merah, dia rambutnya baru sampai atas, terciptalah gap yang belum ketutup di hari selanjutnya gitu. Oke, ini juga gap cukup besar. Ini gap, nah sini, nah ya kan. Nah ini belum ketutup. Oh, belum ketutup, ini belum nutup ya. Jadi masih ada potensi untuk lanjut. Ya pokoknya ini saya gambarin aja lah. Jadi tolong jangan hujat saya, ini gambaran saya, view saya. Kalau dia lanjutin terbang dulu ya nggak masalah gitu. Oke, jadi ini ada gap, nggak tahu ditutup apa enggak, seperti itu. Cuma tetap kalau menurut saya tutuplah gap dulu biar terbangnya ringan. Seperti itu ya untuk Adro. Jadi Adro kalaupun menguji, dia paling nguji ini dulu, uptrend line-nya ini. Nah kalau dia besok atau minggu depan nguji-nguji mentok ke 2950 paling, agak nyampe 3000 agak berat, 2950 dulu. Nah kalau dia berhasil 290 menjebol, ya nyentuh ke 3000. Semoga seperti itu. Ini udahlah, ini juga ada gap juga, udah saya gambarin aja gitu. Oke, jadi biru-biru ini ada gap, wait and see and let us see. Oke, lanjut saham terakhir ada ADMR. ADMR ditutup di harga 1760 dengan perubahan harga 3,53%. Kalau kita lihat dari volumenya masih tipis sama seperti sebelum-sebelumnya. Lokal juga mulai masuk setelah kemarin keluar tipis. Asingnya masih keluar nih. Asingnya masih rutin keluar. Kalau kita lihat dari bandar detektor, dia di big akumulasi. Yang jualan ada CCYPYU, yang beli BKCSAK, ini belinya juga cukup besar, big akum. Nah ini berarti harusnya si candle net foreign buy-nya ini harusnya hijau. Besok kita lihat kalau keluar ya. Nah kita sekarang ke teknikalnya. Secara teknikal ADMR udah bagus, berhasil naik ke area uptrend lainnya lagi. Ini benar-benar pas ya, titik rambutnya juga. Nah ini dia berhasil naik good banget. Ini saya hapus, ini nggak ada tanda apa-apa. Nah yang menarik, ADMR punya gap di atas. Nah punya gap di atas, pas di resistennya. Akankah dia menyampai ke sana? Semoga pasar mengamini. Kalau dari tanggal sekarang masih potensi sekitar 20%-an. Nah kalau dilihat pun ini ya masih ngikutin ini, semoga jadi lower high yang baru untuk melanjutin waving dia yang jauh. Mudah-mudahan gitu. Oke. Dan ini sekarang nanti titik krusialnya itu ada di 1850-an. Ini krusial bagi ADMR karena ini lumayan support dan resisten kuat, karena di sini sempat diuji, ini sempat diuji sekali gagal gitu. Terdekat krusial 1850, nggak kuat, dia mungkin akan drop lagi ke 1600-an. Baik, seperti itu untuk ADMR sementara ini. Semoga ADMR bisa lanjut naik lagi.
gitu. Baik, demikian video saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi apabila saya ada salah-salah kata, mohon maaf. Jangan lupa di share, like, dan komen, serta bantu subscribe channel ini Bapak Ibu, biar saya semakin semangat sebagai konten kreator. Seperti itu, salam sehat selalu.